Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Kraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau Kraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Kraton ini adalah pecahan dari Kraton Surakarta Hadiningrat dari Kesunanan Surakarta atau Kerajaan Surakarta. Sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Total luas wilayah keseluruhan Kraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti kraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, komplek bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian komplek keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Memiliki balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keahliannya dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan kebangsaan Belanda, Theodor Gaurit Thomas Picchen dan Lucien Adam yang menganggap sebagai arsitek dari saudara Pakubuwono II Surakarta. Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton berikut: desain dasar landscape Kota Tua Yogyakarta diselesaikan tahun 1755 hingga 1756. Bangunan lain ditambahkan kemudian oleh para sultan Yogyakarta berikutnya. Bentuk istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemugaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bertahta pada tahun 1921 hingga 1939. Dahulu bagian utama istana dari utara ke selatan, dimulai dari Gapura Gladak di utara sampai hingga Plengkung, Nirboyo di selatan. Kini bagian-bagian utama Keraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah Gapura Gladak, Pangkurakan, Komplek Alun-alun Lor atau Lapangan Utara, dan Masjid Gede. Bagian-bagian sebelah utara keraton dengan sebelah selatannya boleh dikatakan simetris. Sebagian besar bangunan di utara komplek keraton menghadap arah utara dan di sebelah selatan komplek keraton menghadap ke selatan. Di daerah keraton sendiri bangunan kebanyakan menghadap timur atau barat, namun demikian ada bangunan yang menghadap ke arah yang lain. Selain bagian utama yang berporos utara-selatan, keraton juga memiliki bagian yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Komplek Pracimosono, Komplek Kroto Wijayan, Komplek Keraton Kilen, Komplek Taman Sari, dan Komplek Istana Putra Mahkota. Mula-mula Sawo Jajar, kemudian di dalam Mangkubumen. Di sekeliling keraton dan di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok atau dinding cepuri dan baluwarti. Di dinding luar
tersebut ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton, antara lain Tugu Palputih, Gedong Krapyak, Dalem Kepatih atau Istana Perdana Menteri, dan Pasar Beringharjo. Dan konon, lokasi keraton adalah bekas sebuah pesanggrahan yang bernama Garjitowati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lainnya menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air Umbul Pacetokan yang ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang, yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Secara fisik, Istana Para Sultan Yogyakarta memiliki 7 komplek inti, yaitu Siti Hinggil Ler atau Belairung Utara, Kamandungan Ler atau Kamandungan Utara, Sri Mangganti, Kedaton, Kamanggangan, Kamandungan Kidul atau Kamandungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul atau Balairung Selatan. Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya, baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogyakarta. Dan untuk itulah pada tahun 1995, Komplek Keraton Yogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Selain memiliki kemegahan, bangunan Keraton Yogyakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai. Di antaranya adalah upacara-upacara adat, tari-tarian sakral, musik, dan pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara Tumplak Wajik, Garebeg, upacara Sekaten, dan upacara siraman pusaka dan labuhan. Upacara yang berasal dari zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang patut dilestarikan. Yang pertama, Tumplak Wajik Sunting. Upacara Tumplak Wajik adalah upacara pembuatan wajik atau makanan khas yang terbuat dari beras ketan dengan gula kelapa. Untuk mengawali pembuatan pareden yang digunakan dalam upacara grebeg, upacara ini hanya dilakukan untuk membuat pareden estri pada grebeg mulut dan grebeg besar. Dalam upacara yang dihadiri oleh pembesar keraton, ini dilengkapi dengan sesajian. Yang kedua, grebeg. Grebeg diselenggarakan 3 kali dalam 1 tahun kalender atau penanggalan Jawa, yaitu pada tanggal 12 bulan Maulud atau bulan ketiga, tanggal 1 bulan Syawal atau bulan ke-10, dan tanggal 10 bulan besar atau bulan ke-12. Pada hari-hari tersebut, Sultan berkenan mengeluarkan sedekahnya kepada rakyat sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas kemakmuran kerajaan. Sedekah ini yang disebut dengan hajat dalem, berupa pareden atau gunungan yang terdiri dari pareden kakung, pareden estri, pareden pawohan, pareden kepak, dan pareden darat, serta pareden kuto atau bromo yang hanya dikeluarkan 8 tahun sekali pada saat Garebeg Maulud tahun Dal. Yang ketiga, Sekaten Sunting. Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama 7 hari. Konon, asal-usul upacara ini sejak Kerajaan Demak. Upacara ini sebenarnya merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Merupakan cerita rakyat. Kata sekaten berasal dari istilah credo dalam agama Islam, syahadatain. Sekaten dimulai dengan keluarnya 2 perangkat gamelan sekati, Kakak Guntur Madu dan Kakak Nagawilogo, dari keraton untuk ditempatkan dari Panggongan.
selatan, dan utara, di depan Masjid Gede. Selama 7 hari, mulai hari ke-6 sampai ke-11 bulan Maulud, kedua perangkat gamelan tersebut dimainkan atau dibunyikan secara bergantian menandai perayaan sekaten.